Salam saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih-Nya yang melimpah bagi kita. Panggilan Tuhan adalah dambaan bagi setiap kita. Orang-orang percaya pasti menginginkan supaya kita dipanggil di dalam kasih-Nya untuk melayani Dia. Dalam panggilan ini saya melihat bahwa kita kurang respon terhadap panggilan Tuhan untuk melayani. Kita selalu menunggu dan menunggu saja. Kita kurang yakin, kita kurang percaya, dan kita ingin sesuatu yang nyata bagi Allah. Dan Allah ingin supaya kita melayani Dia, tetapi kita yang kurang respon, saudara. Dan saya percaya bahwa pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tips supaya kita bisa tahu mengenai panggilan Tuhan untuk melayani. Jadi jangan sampai saudaraku yang ada di sini merasa bahwa saat ini Tuhan belum memakai aku. Bagaimana cara memakai aku? Apakah ada sesuatu rema atau suara Tuhan secara audible? Tapi di dalam kehidupan kita, karena kita telah menerima kasih-Nya, maka kita berhak untuk menerima panggilan dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa pada kesempatan ini juga saya datang ke tempat ini karena suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saya. Saya merasa terpanggil oleh Tuhan untuk melayani, walaupun pertobatan saya sekitar tahun 1996 dan saya lari dari panggilan itu. Tahun 2003 saya baru merespon. Tetapi luar biasa sekali bahwa Tuhan tetap menunggu apa yang menjadikan keinginannya Dia. Kalau Dia sudah berkenan kepada kita apapun juga, bahwa kita lari bagaimanapun juga dari panggilannya, pasti Tuhan akan menangkap kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa pada kesempatan ini juga saya ingin bahwa lebih lagi kita untuk mengasihi Dia. Karena untuk mengasihi Dia ada sesuatu yang harga yang harus kita bayar. Jadi kita sendiri jangan sampai kita merasa bahwa kita ini belum layak untuk menerima panggilannya. Jadi kita selalu menunda-nunda panggilannya. Bahkan kita masih santai-santai saja. Jangan sampai terlambat. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Saya percaya bahwa pada kesempatan ini juga saya rindu sekali supaya Bapak Ibu Saudara sekalian cepat meresponin apa yang menjadi panggilan Tuhan. Mari kita buka nats firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah panggilan yang mempertajam, perjumpaan yang mempertajam panggilan. Jadi di sini ada perjumpaan Yesus dengan Petrus untuk merespon apakah Petrus merespon dari panggilan Yesus sendiri. Saya akan bacakan nats Alkitab yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi di sini bahwa Yesus sendiri ingin supaya ada respon dari Petrus. Bahwa Yesus sudah mengasihi Petrus, kasih yang benar-benar, kasih yang tanpa syarat. Kalau bahasa aslinya dikatakan kasih agape. Pada ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau mengasihi aku. Benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya sekali lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi untuk kedua kalinya Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa aku mengasihi engkau.
Jadi sebelum Petrus mengasihi Yesus, Yesus sudah mengasihi Simon Petrus terlebih dahulu. Nah, kenapa Yesus mengasihi Petrus? Karena Yesus mempunyai rencana sesuatu yang indah untuk Petrus. Saya percaya bahwa Yesus berkata demikian itu ada maksud-maksud tertentu. Yesus mengasihi Petrus untuk yang kedua kalinya dengan kasih yang luar biasa sekali, yang tanpa syarat, kasih agapo. Bahwa kita semua menerima kasih yang tanpa syarat oleh anugerah keselamatannya. Pada ayat 17 kita akan baca lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang ketiga kalinya. Ketiga kali Yesus mengatakan kasihnya dengan kasih yang phileo, kasih persaudaraan. Jadi demikian juga Petrus. Dia menganggap bahwa dia menerima kasih persaudaraan kepada Yesus. Karena apa? Karena Petrus merasa bahwa dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi luar biasa sekali. Petrus yang sudah menyangkal sampai 3 kali, Yesus pun masih pakai dia. Jadi kita semestinya yang dilayakan oleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus sendiri, sudah selayaknya kita menerima panggilannya. Ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi dalam ayat ke-18 ini sangat kontras sekali. Jadi pada saat muda, Petrus mengalami kebebasan dan dia untuk berjalan sendiri. Tapi pada saat tua, dia akan diikat dan dibawa ke suatu tempat yang tidak dikehendaki oleh Petrus. Pada ayat ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam khotbah saya pada malam hari ini kita akan melihat ada 2 hal yang saya bisa lihat dari tema khotbah malam hari ini, dari perikop kita mengenai penggembalaan. Jadi tema yang pertama adalah yang kita bisa garis besarin bahwa perjumpaan yang membawa kasih, yang membangun kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjumpaan Yesus dengan Petrus itu ada sesuatu yang indah, bahwa Yesus sendiri mengasihi Petrus dengan tulus, dengan tidak memandang Petrus lagi sebagai orang-orang yang menyangkal dia, tapi Petrus benar-benar menjadikan Yesus menjadikan Petrus sebagai anaknya yang benar-benar dikasih. Ada 3 murid yang paling Yesus kasih, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi kenapa pada kesempatan ini hanya Petrus saja yang Tuhan Yesus berikan mandat untuk mengembalakan, bukan Yohanes atau Yakobus? Tentunya Yesus mempunyai tujuan, ada maksud-maksud tertentu, bahwa Petrus adalah orang yang benar-benar setia dan taat. Setelah berjumpa dengan Yesus, setelah mengalami kasih, jadi Petrus diubahkan dan Petrus diperbarui. Jadi jangan sampai nanti setelah Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk mengembalakan, Petrus tidak laksanakan. Tapi Yesus sebenarnya tahu bahwa Petrus akan taat dan setia sampai dia ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan salib terbalik. Itu sangat menyakitkan sekali, saudara. Di sini saya akan menguraikan mengenai kasih, mengenai perjumpaan yang membangun kasih. Bahwa perjumpaan yang membangun kasih yang kita terima, saudara terima. Jadi tidak seperti Petrus.
Kalau Petrus mengalami perjumpaan secara real melalui penampakan Yesus, bahwa Petrus sendiri menerima kata-kata kasih secara langsung dari Yesus. Tapi kita tidak menerima. Bagaimana caranya kita bisa yakin bahwa itu panggilan Tuhan melalui kasih-Nya? Sebagai orang percaya, kita telah menerima kasih-Nya dengan kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian di sini sudah mempunyai jaminan surga. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini juga, termasuk saya, akan memberikan kasih-Nya untuk Tuhan juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan beberapa tip-tip yang untuk kita sebagai orang percaya bahwa kita akan dipanggil, bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Yang pertama, bahwa kita telah menerima kasih. Kalau kita sudah menerima kasih, berarti kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita merespon, kita menerima kasih dan juga kita mengasihi Dia. Karena Yesus menginginkan supaya kita mengasihi Dia. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini juga sudah melakukan itu. Dan yang ketiga yang sangat penting, bahwa kita sudah diubahkan. Kita sudah menjadi manusia baru. Jadi segala dosa kita semua sudah kita tanggalkan. Nah, dalam kasih ini yang ingin dibicarakan dalam ayat ini, bahwa kasih yang agapo. Kasih yang agapo itu yang ingin Yesus tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan kasih yang kita berikan hanya sebatas kasih phileo. Kita kadang-kadang setengah hati untuk mengasihi Tuhan. Di dalam melayani Tuhan kita setengah hati. Saya percaya bahwa ini memang bukan kesalahan kita, tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tentu punya kesibukan lain, dan kita mungkin ya mengutamakan Tuhan ya kalau kita sempat, atau seandainya kita benar-benar menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan pun kita belum tentu 100% bisa full untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, sebagai manusia yang percaya, kita selalu berpikir, kita selalu pakai pikiran bahwa apa sih benar bahwa kita dipanggil untuk melayani. Saya selalu berpikir pakai logika bahwa apa sih kok nggak ada tanda-tanda ya, tanda-tanda atau orang menubuatkan saya itu nggak ada. Tapi saya merasa saya sudah menerima kasih-Nya, sehingga saya berbalik untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia. Di dalam pelayanan saya selama ini, dalam pelayanan saya tidak terfokus pelayanan pengembalaan di gereja, tapi saya mengemban misi, yaitu saya menjual buku-buku rohani. Jadi di dalam pelayanan untuk mengembalakan ini saya memang masih belum, tetapi saya mencoba mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang lain yang Tuhan berikan kepada saya. Di dalam pelayanan saya selama ini sebagai pemilik dari toko buku, saya banyak sharing, konseling dengan teman-teman yang datang ke toko buku, dan juga banyak yang sharing. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang lain. Jadi, oh iya ya, pelayanan saya itu di dalam toko pun kita bisa konseling, kita bisa sharing, kita bisa mendoakan. Nah, ini saya bisa melihat, inilah panggilan yang mungkin Tuhan berikan pada saya. Saya yakin bahwa saya akan terus untuk mengemban panggilan yang Allah berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ada suatu kisah di Semenanjung Gallipoli, yaitu di perbatasan Yunani, ketika pecah Perang Dunia Pertama. Di situ ada sesuatu sejarah yang luar biasa, yaitu ada 500.000 orang gugur dalam perang. Tetapi yang luar biasa sekali, di situ juga ada kasih. Biasanya orang perang itu nggak ada kasih ya, tapi ini orang perang ini ada kasih. Nah, ketika perang terjadi, masing-masing lawan